Nah, jadi awalnya kita godok dulu, ini yang harus matang memang jadi agak panjang mungkin nanti di menggali ide sampai akhirnya membuat rumusan ide penelitian. Karena ide ini perlu kita matangkan, perlu kita pastikan bisa berjalan. Kenapa? Karena bukan berarti kita membatasi ide-ide kalian ya. Karena memang kondisinya satu sekarang lagi pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan ya ini amannya. Jadi pastikan penelitian ini tetap bisa dijalankan dengan memperhatikan dan prokesnya dan sebagainya. Terus kalian juga yang walaupun bekerja kelompok tapi kan rumahnya berjauhan misalnya. Jadi ini perlu kita matangkan. Kemudian nanti karena targetnya proposal, kalian membuat dari mulai pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, kemudian semuanya ini akan disusun menjadi sebuah proposal. Tenang, nggak usah khawatir, semua bagian ini akan kita samakan ya. Jadi materi tentang metode ilmiah dan sebagainya kalian sudah dapatkan, kemudian akses informasi juga banyak dari mana saja. Intinya kita samakan persepsinya dan mengacu pada modul yang kita keluarkan supaya seragam. Ya, jadi ada materi bab 1, bab 2, bab 3 sampai akhirnya disusun menjadi proposal dan ending dari proposal ini adalah diseminarkan. Jadi kalian nanti akan mempresentasikan proposal ini kepada Bapak Ibu guru yang menjadi penguji proposal yang nantinya akan jadi pembimbingnya. Nah, untuk mempresentasikannya, kita akan membuat dalam bentuk poster. Jadi 1 halaman saja. Ini detailnya nanti kita sampaikan. Dan pada saat sidang itu, ketika presentasi itu, kalian akan diberi masukan dan akan dilanjutkan di semester 2. Seperti itu kegiatan pembelajarannya. Nah, Ibu buat ini sih untuk memudahkan melihat kira-kira nih harus sampai mana ya. Karena begini, pengalaman kita mendampingi anak-anak di materi KTI ini, kuncinya adalah manage waktu. Kuncinya adalah regulasi diri. Karena ini tuh kayak pekerjaan yang banyak dilakukan di luar jam. Ya, jadi kalau tidak bisa diatur, kalau tidak bisa di-manage, kalian kapan mengerjakan, itu bisa numpuk di belakang dan tambah males. Jadi kita buat semacam panduannya. Jadi misalnya nih bulan Juli targetnya adalah sampai di rumusan masalah, misalnya harus sudah fix di rumusan masalah. Nah, nanti kalian setelah membuat kelompok, mencari ide, kemudian merumuskan masalah sampai akhirnya nanti lanjut di menuliskan bab 1. Nah, bab 1 nanti formatnya kita siapkan seperti apa. Kemudian, karena Zoom-nya itu 2 minggu sekali, jadi nanti misalnya nih, Ibu kasih gambarnya, hari ini kita bertemu di Zoom, berarti minggu depan kalian free, dan untuk pertemuan kan kita hanya 2 minggu sekali. Nah, minggu depannya ini ada ketemu lagi via Zoom. Nah, melalui Zoom itu tidak harus selalu materi. Kalau memang waktunya materi memang ada, tapi ada juga yang hanya kita siapkan untuk konsultasi. Ya, konsultasi, kemudian kita cari solusinya bareng-bareng jika ada masalah. Pokoknya timingnya ya diskusilah terkait apa yang saat itu sedang kalian lakukan. Itu panjang ya, Agustus, September, dari mulai bab 1, bab 2, sampai bab 3 berakhir di bulan Oktober targetnya. Kenapa? Karena kalau sampai mundur lagi, itu agak ini ya, Ibu. Jadi gini, pengaturan ini maksimal kalian harus sudah beres. Ya, misalnya begini, Bu, saya sudah, contohnya mana ya, misalnya menuliskan bab 1 di bulan Agustus. Targetnya selesai kan 1 bulan itu. Nah, kalau misalnya kalian belum selesai, berarti kayak numpuk gitu. Saat di bulan September harus sudah menulis bab 2. Jadi kalian harus
menyelesaikan dua hal itu. Nah, kalau misalnya lebih cepat bagaimana? Agustus misalnya di minggu pertama atau kedua, kalian sudah selesai menuliskan bab 1, kalian bisa lanjut di bab 2. Jadi ini tuh fleksibel, tapi kita perlu batasi. Oh, harus sudah selesai misalnya di bulan Oktober. Kenapa? Karena November setelah UAS itu kalian harus sudah ujian proposal. Jadi supaya ada gambarannya ya. Oke, sebentar. Nah, untuk penilaian ini perlu disampaikan juga bahwa karena kita punya maksimal ya, punya 3 nilai, jadi Ibu buat gambaran saja seperti ini hasil diskusi juga dengan Miss Yuna. Jadi UH1-nya bab 1, UH2 bab 2, UH3-nya bab 3. Kemudian 30%-nya ini sesuai dengan kajiannya ya, misalnya bab 1 itu kan banyak terkait dengan ide, maka di sini ada nanti kalian diberi nilai di merumuskan masalah. Kemudian Itu di di bab Padlet 2, ya? Di Padlet ya, Bu Padlet, Tina? di Padlet ini nanti bisa Sudah siap. dikomentari oleh selain kami, karena Iya. sebenarnya guru kir itu ada bertiga, ada Bu Eti juga ya. Jadi silahkan kalian sampaikan di situ, nanti siap-siap, nggak usah takut salah, sampaikan saja, nanti kita juga akan bisa membantu untuk mengarahkan ya. Kemudian untuk bab 2, karena ini terkait dengan bagaimana mengambil referensi, menuliskannya, maka kita tugaskan, ya walaupun nanti ada materinya ya, nanti kita tugaskan bagaimana membuat kutipan dan mencantumkan sumber referensi. Nah, ini penting sekali, jangan sampai referensi yang kita ambil itu adalah referensi yang tidak terpercaya. Karena tuh banyak kan ya sumber informasi itu di mana-mana, tapi kita harus mulai memilah mana yang bisa dipercaya, mana yang ilmiah, mana yang bukan, ya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan itu dalam tulisan kita. Teknik mengutip itu perlu kalian ketahui, jangan sampai nanti dianggap plagiarisme. Padahal udah bagus gitu ya bikinnya, tapi karena nggak tahu cara mengutip, kan sayang sekali. Kemudian di bab 3, ini kalian akan dapat tugas membuat instrumen penelitian. Ini penting sekali, inti dari penelitian itu adalah bagaimana membuat instrumen yang baik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai keterampilan kita cukup 2 psikomotor saja atau keterampilan saja. Yang pertama adalah poster yang digunakan nanti pada saat seminar atau sidang. Kemudian penilaiannya di presentasi, kemampuan mempresentasikan saat sidang. Dan terakhir untuk PAS-nya, ya nilai ujian sidang itu adalah hasil penilaian dari Bapak Ibu penguji. Mungkin itu untuk penilaian. Nah, catatan, menentukan kelompok yang terdiri dari 2 orang. 2 orang, kenapa kita sampaikan 2 orang? 1, alasannya karena memang umumnya lomba-lomba terkait penulisan karya ilmiah ini 2 orang, ya. Jadi, 1, jadi kelewat nih nanti. Pelajaran ini memang kita desain juga ya supaya di antara kalian ada yang bisa ikut di lomba-lomba banyak ya, ada KOPSI, ada LKIR, ada MIRES. Nah, kita mengacu ke sana. Jadi kita buat kelompoknya 2 orang. Boleh nggak 1 orang? Boleh kalau memang tidak ada lagi partnernya. Kan kalau nggak salah ganjil-ganjil ya angkatan ini, putra-putrinya. Nah, karena pasti kan ada sisanya. Kemudian tidak boleh putra-putri. Kenapa? Supaya lebih nyaman saja ya. Jadi nanti kelompoknya silahkan bebas, tadi yang seperti Miss Yuna sampaikan, boleh lintas kelas, kemudian berdua ya. Nanti kalau yang sendiri silahkan juga boleh. Kemudian informasi dan pengumpulan tugas melalui platform e-learning. Kita siapkan di e-learning karena memang itu adalah platform utama yang digunakan oleh sekolah. Walaupun nanti kita mungkin insya Allah ya akan gunakan mungkin platform lain ya sebagai penunjang. Kemudian nanti karena kalian berjauhan dan supaya memudahkan dalam pengerjaannya, setiap penulisan kita menggunakan dokumen ya, jadi nanti gampang kan saling. Ibu juga ngoreksinya lebih mudah. Konsultasi melalui WA group ya, karena kita terbatas pertemuan lewat virtual seperti ini, jadi nanti silahkan melalui grup apapun yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Dan nggak usah takut, siapa tahu yang kalian tanyakan itu mewakili teman-teman yang lain ya. Kemudian ini udah tadi ya. Kemudian jika ada kendala segera dikomunikasikan, jangan nunggu di akhir.
pengalaman semakin ditunda, kalau ada kendala, misalnya kendala entah itu menulis atau kesulitan mencari ide, kalian pending terus tuh akan menjadi masalah sampai akhir. Selalu update pengumuman di grup. Itu terkait catatan kita ya selama pembelajaran 1 semester ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya gambaran ini menjadi lebih mudah. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa jangan sampai ini jadi beban. Itu aja Ibu sih berharap ini jangan jadi beban. Kemudian insya Allah tidak ada remedial KTI ya. Aman semuanya. Intinya satu sih, dikerjakan sedikit-sedikit ya, dan jangan males atau jangan takut untuk berkomunikasi jika ada kendala. Insya Allah bisa dipecahkan lah. Setiap kesulitan tuh pasti ada jalannya. Cuman kita nggak pernah tahu ada kesulitan atau enggak kalau kaliannya nggak menyampaikan. Kayak itu ya, Miss. Ada tambahan, Miss? Tadi itu oh ya, Bu Tina, nanti setelah ini akan dibagikan Padletnya. Terus setelah itu tadi apa ya, Bu Tina, tolong dong di slide keempat. Penilaian kah? Benar, slide keempat. Nah, itu nanti kutipan dan referensi kita ada kelas umum ya, Bu Tina ya, boleh kan? Ya. Beberapa kelas. Jadi seperti ini ya, Bu Tina, boleh nggak kalau nanti seperti ini gitu? Jadi kita set aside satu waktu di mana kita ada kelas umum seperti ini gitu ya? Boleh, gimana? Di luar. Tergantung. Ini sebetulnya jadwal responsif bukan sih? Kalau nggak salah ya? Iya. Jumat siang. Kalau nggak salah Iya Jumat siang itu kosong. Oh, kosong. Oke, Kalau iya, jadi hari MEPA lain. 3 dan 4 kosong. Entah kelas yang lain gitu. bagaimana, Bu? Social Iya. science, how is it? Ya, kosong juga, Miss. Oke. Nanti ditanya yang 5-6 ya, Bu Tina? Ya, jadi enak gitu. Nanti kita nggak usah pakai kelas kecil, kita langsung masal untuk menyampaikan materi tertentu satu kali. Itu jadi nanti Mas di kelas 10 itu mereka sudah belajar tentang kutipan dan referensi, Bu Tina. Jadi hanya apa lagi ya? Hanya merefresh. Honey, do you remember the descriptive text, the report text? I asked you to put. Jadi sudah berbicara, ya great. Berbicara tentang memilih sumber referensi yang oke, bagaimana cara mengutip, dan jadi tinggal mengingatkan kembali. And then kemudian, terus ini sepertinya yang IPS belum bergabung di WA grupnya ya, Bu Tina? Ini have you? I'm going to send the invite link through Pradipta ya. Pradipta, honey, please share to your friend ya. Oke, Miss. Oke, jadi kita bisa bergabung dalam satu WA grup yang tadi dibagikan sama Bu Tina ya. Bu Tina? Ya. Nanti kita bisa bergabung di satu WA grup yang tadi dibagiin tuh ya. Oke, Miss. Ya. Biar gampang nanti komunikasi. Benar-benar. And honey, poster penelitian, poster hasil sidang penelitian dan presentasi sidang penelitian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. It is actually, Bu Tina belum bicara tentang pembimbing ya? Belum. Nanti aja. Boleh, nanti aja. Gambarannya nggak apa-apa. Oke, honey, this is the thing. Bu Tina and me, we are actually your teacher. Jadi kita itu adalah guru KIR. Guru KIR itu berarti tanggung jawab kita. No, we will support you until the end. That's the basic thing. That's the basic thing. We will support you until the end, sampai akhir tahun. Nah, tapi di tengah jalan nanti akan ada 3 orang guru yang akan membantu. So there will be 4 of us, 5 dengan kita berdua ya. Guru yang kedua, 2 orang guru tambahan itu adalah guru pembimbing. Mereka akan ikut serta. Jadi setelah mencari ide dengan kami, merumuskan, belajar kutipan dan referensi, kemudian setelah itu kalian membuat bab. Guru pembimbing masuk di bab berapa ya, Bu Tina? Di bab 3 ya? Udah di akhir sepertinya. Di bab 3 kan ya? Ketika menyusun bab 3 itu nanti akan datang 2 orang guru pembimbing. Guru pembimbingnya siapa? Itu bisa siapa saja dari seluruh guru di insan cendekia. Terus setelah itu mereka akan mereview lagi dari ulang. Jadi
two sets of fresh eyes. Jadi penelitian itu semakin sering dilihat, semakin terlihat bagaimana cara menyempurnakannya, something like that. Jadi nanti akan ada tambahan 2 orang guru pembimbing. Mereka nanti akan melihat, mencermati penelitian kalian sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, mereka akan mencermati poster kalian, kemudian nanti setelah di akhir nanti akan ada istilahnya itu presentasi proposal, Bu Tina, bukan presentasi saat sidang ya. Bukan sidang kok, nggak ada yang di sidang ini proposal. Ini Presentasi judulnya masih judul proposal. lama. Serem amat Serem kalau kayaknya sidang. gitu ya. No, it's not really not like a sidang. Ini Tenang, lebih ke tenang. presentasi proposal. Bayangkan presentasi proposal itu seperti kalian mau dapat grant, mau dapat apa ya, mau dapat hadiah. Jadi sebelum and this works in any kind of competition. Keuntungan ikut sidang, bukan sidang ya, presentasi proposal adalah semua jenis penelitian KIR, semua jenis lomba KIR akan ada hal ini. Nah, keuntungannya lagi, keuntungan pertama, jadi berkata ini akan jadi latihan buat kalian nanti kalau ikut lomba, nanti pasti akan ada presentasi proposal, oh udah latihan ini sama guru-guru gitu. Keuntungan lagi yang kedua, ketika kalian menyelesaikannya tepat waktu, proposal itu kan selesainya bulan Januari ya Bu Tina ya? Iya. No, Desember ya? Sebelum November Desember ya? Oh ya, bulan November. Keuntungannya Januari itu adalah bulan Januari itu bulan paling banyak penelitian, paling banyak lomba penelitian. Jadi bayangkan gini, ibarat kata bayangkan KIR itu adalah cara kalian untuk ikut MyRes tahun depan. Karena bulan Januari, mulai bulan Januari itu ada LKIR, ada MyRes, ada KOPSI, itu udah dari mulai Januari, Februari, itu sudah mulai itu lanjut. Jadi kalau kalian, jadi berkata by the end of the semester, kalian sudah punya bahan, bulan Januari tinggal masukin, gitu kan Bu Tina ya? Ya. And a bonus, boleh cerita bonusnya nggak Bu Tina? Apa? Jadi kalau mereka berhasil masuk ke KOPSI, boleh nggak otomatis dapat 100 Bu Tina? Kalau menang KOPSI maksudnya. Iya. Masa menang KOPSI nggak boleh dapat 100? Bonus ya. Bonus, banyak bonus. Pokoknya yang kayak kemarin ikut lomba itu, yang MyRes dan saya itu udah nggak perlu ikut kelas. Nah, itu benar banget. Jadi karena dia sudah hampir selesai kan, sedikit lagi. Jadi nggak. So, like this, Hani, bayangkan. Jadi kan Januari kalian selesai bikin proposal, tinggal masukkan tuh ke MyRes. MyRes tuh Maret kalau nggak salah Bu Tina, Maret atau Februari ya? LKIR yang pasti itu. KOPSI juga awal. Kalau kalian berhasil tembus KOPSI, nggak usah sampai final, sampai dapat pembimbing KOPSI aja. Udah nggak usah ikut kelas KIR. Kenapa? Kan udah dapat pembimbing yang lebih canggih dari kita ya Bu Tina ya. Pembimbingnya jauh lebih canggih di KOPSI. Kalau kalian udah dapat pembimbing dari KOPSI, kalau kelasku nggak usah ikut kelasku lagi deh Bu Tina, langsung pembimbing sama si tim ahli itu, udah selesai gitu. Udah sih. And that's why riset itu ada banyak sekali fungsinya, apalagi yang kelas KIR. Itu mah insya Allah sambil mikir juga dapat, semuanya juga sambil mikir ya Bu Tina ya. Pelajaran yang lain juga sambil mikir. That's the one. Jadi itu tadi cerita di semester ini. Semester depan akan ada lagi 1 orang lagi yang membantu kalian. Kalau semester ini kalian akan dapat 2 orang pembimbing. Semester depan 1 pembimbingnya akan ditukar menjadi penguji. Nah, itu baru kita sebut sidang hasil. Boleh disebut sidang. Karena dia benar-benar di akhir cerita ya. Itu dilakukan di pertengahan semester 2. Jadi itu harus sudah, jadi penelitian kalian tuh harus sudah selesai di pertengahan semester 2. Dikasih sidangnya, kemudian nanti diperbaiki sehingga di akhir semester, di akhir tahun depan KIR kalian sudah ready. And gitu ya. And then one more thing. Gimana kalau gagal? Jadi, aduh gimana ya Bu kalau KIR kita gagal? Jadi misalnya bikin donat dari gedebok pisang. This is an idea. I don't know, that's an idea. Apakah itu possible atau tidak? That's my idea. Bikin donat, kan ada tuh tepung gedebok pisang.
kalau bikin donat gimana ya? Bisa nggak ya? Hey, try that. Kalau nggak berhasil, bantet, nggak mekar, itu kan percobaan. Thomas Alva Edison tuh harus mencoba 10.000 kali baru ketemu. Kalian masa baru coba sekali langsung menyerah? Setidaknya dicoba lagi. KIR itu idealnya memang selesai. Tapi jika ternyata tidak, maksudnya tidak berhasil, kalian tidak jadi menemukan world class inventor. Jadi penemu kelas dunia, itu bukan akhirnya KIR. Akhirnya KIR itu bukan terus kalian menemukan sebuah device yang merubah manusia. Kalau bisa sih boleh, bagus sih. Tapi kalau enggak, it's okay. Yang penting merubah cara berpikir kalian kalau sebelum kita ngomong sesuatu, sebelum kita ada data-data, sebelum kita memutuskan apakah itu boleh diikuti atau tidak, kita harus berpikir kritis. Bener nggak ya nih, hoax nggak ya nih? Aku harus mencoba deh, aku harus menguji deh, bener atau tidak. Oh my God, I just know that I did not open my camera. Now I open my camera. So, instingnya KIR itu membantu kalian berpikir ilmiah and fun supaya kalian lebih kritis lagi, and that's basically KIR. Aduh, aku kayak ngomong terlalu banyak deh, Bu Tina. Boleh nggak kalau kita langsung ke Padlet aja? I'm so passionate about KIR karena aku seneng banget sama KIR. So I'm so sorry. Continue, Bu Tina. Oke, thank you, Miss. Langsung Padlet apa ke Ida dulu? Oh, ide dulu. Nanti habis itu baru kita kasih ke Padlet. Terakhir aja Padletnya. Bentar, Ibu share lagi nih. Tapi mungkin ya, sambil ya. Bu Tina share, I will share itu ya, link yang grupnya ya Bu Tina. Di chat boleh. ya. Ide penelitian, oke. Udah ada? Oke. Ya. Jadi sebetulnya ini Ibu buat lebih ke untuk ngasih gambaran sedikit. Kadang-kadang gini, Ibu, yang kami alami atau yang kita ngerasa kesulitan itu adalah kita nggak tahu meneliti apa gitu. Padahal melihat gitu. Kadang-kadang kalau lihat yang kelompok lain kayaknya gampang gitu ya ketemu gitu. Kok kita nggak dapet sih idenya gitu. Kadang-kadang suka ada yang begitu. Atau Ibu, kita punya ide ini kenapa ya ditolak? Ibu, pokoknya terkait ide ini memang kadang-kadang suka jadi yang menurunkan motivasi karena memang kok berat banget ya nyari ide. Padahal kan sebetulnya ide ini kalau memang kalian terbiasa melihat sesuatu dan terangsang kemampuan, ada istilah kemampuan, jadi terpikir untuk bertanya sesuatu atau apa itu bisa terlatih gitu ya. Nah gini, ide penelitian ini kan jadi awalnya kalian melakukan sebuah penelitian. Kan belajar ya waktu di kelas 10 yang namanya meneliti atau melakukan penelitian melalui metode ilmiah. Awalnya tuh ada apa dulu? Diawali ada Observasi. Observasi, kemudian habis observasi ketemu apa? Perumusan masalah. Ada masalah dulu kan? Sebelum dirumuskan kan ada masalah dulu ya. Kalian merasa ada masalah. Masalahnya seperti apa? Suatu Bu Tina, are you there? No? Do you think she's frozen? Yeah? Internet problem. Oh, I see. Okay. Okay. Wait, we will wait a little bit.
Butina, you there? Wait. Wait. While waiting for Butina. Butina, is it? Butina. Sisi ya. While waiting for Butina. Okay, class. While waiting for Butina, the presentation that Butina gave, I think one of them is from one of juri kopsi. So I'm going to tell you, seberapa panjang sih idealnya sebuah proposal? So see, proposal consists of chapter 1, chapter 2, chapter 3. Bu Tina is going to explain about getting ideas. But I'm going to tell a little bit the technical thing. Chapter 1, pendahuluan. Chapter 2, tinjauan pustaka. Chapter 3, metodologi penelitian. Seberapa panjang sih idealnya 3 bab itu? You know, chapter 1, one page, 1 halaman saja. Chapter 3, 1 page. Chapter 2, 3 pages, 2 pages. Jadi total cuma membuat 5 pages. And it is already good. Yang harus panjang itu adalah hasil penelitian dan pembahasannya, not the proposal. Jadi kalau proposal kopsi, proposal MyRes, proposal Elkir, itu yang paling diteliti paling kuat itu adalah rumusan masalah dan metodologi penelitiannya. Wait. So chapter 1 and chapter 3. Chapter 2 tentang tinjauan pustaka berarti dasar-dasar yang akan digunakan untuk Butina, you there? Yay! Something's wrong? Are you okay? Masih mute. Sepertinya boleh off kamera kalau internetnya lagi trouble. Butina sudah nyala. Ya. Soundnya pakai handphone ya. Yang Oke. laptopnya. Jadi suaranya lewat HP, ini lewat web. Oke, kita coba lagi ya. Aduh nih. Nah, gini, sorry ya. Jadi Ibu balik lagi. Intinya, ketika kita kesulitan mencari ide penelitian, memang kuncinya adalah kalian mengobservasi. Tadi disampaikan tahapan pertama sebelum meneliti itu adalah observasi. Kenapa observasi? Observasi di sini adalah kita menggunakan seluruh panca indera untuk mengamati sesuatu. Ya, tidak harus dengan melihat, bisa dengan mendengar, bisa dengan merasa, bisa dengan meraba gitu. Misalnya memegang sesuatu atau misalnya ketika merasa ada misalnya makanan tertentu gitu. Itu kan merasa. Nah, observasi itu bisa kalian lakukan dengan berbagai cara. Misalnya kalau kita lihat ya, ini kan ada foto misalnya. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali lihat foto ini misalnya? Pertama ya, muncul pertanyaan nggak gitu? Atau muncul kira-kira ini apa ya gitu? Yang terpikir apa? Ini walaupun mungkin kalian udah lihat ya PPT-nya seperti apa, tapi siapa tahu ada hal lain yang bisa kalian lihat dari gambar ini. Oke, adakah? Ayo. Anak-anak kecanduan HP. Nah, anak kecanduan HP. Oke, apalagi? Butina, anak kecanduan HP itu mah observasi yang biasa banget. Yang lain dong, yang lebih seru. Yang bisa ini loh ya, maksudnya melihatnya dari berbagai sisi. Boleh, pertama kita. Bu, yang saya penasaran, mereka kan kumpul. Mereka itu kegiatannya bareng-bareng atau memang masing-masing aja gitu? Oke, berarti dari sisi apanya? Interaksi sesama teman atau mereka berteman nggak, Bu? Ya, sesama manusianya gitulah, Bu. Sebenarnya mereka berteman nggak sih? Terus ada interaksi nggak sih satu sama yang lain gitu kan? Ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi? Boleh melihat dari sisi yang lain yang nggak terpikirkan mungkin.
model kursinya, Bu. Oke, model kursinya. Oh, itu, Gimana model kursinya? macam-macam gadgetnya, Bu. Tuh, macam-macam. Macam-macam Macam-macam. gadgetnya. Tadi ya kursi Ibu tertarik juga nih. Maksudnya model kursi gimana? Coba lihat. Kenapa anak kecil lebih suka main HP daripada sama temannya sendiri padahal mereka rame-rame? Ya berarti tadi kan hampir sama ya, interaksi sosial. Oke, ada lagi yang melihat sisi lain? Ini kok nggak ngobrol sih? bikin application yang bisa membuat Apakah bisa itu media sosial juga bisa membuat interaksi sosial dengan yang dekat ya. Bisa Bisa bisa. aja mereka lagi main game online bareng. Itu bisa deh. Jadi kita bikin game Kita nggak online tahu bareng. ya, yang lihat Iya apa. benar. Sip. Berarti, nah itu satu contoh kita bisa melihat sesuatu tuh yang berbeda. Ada satu masalah, maksudnya sesuatu yang dilihat bersama, tapi ternyata melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan bisa menghasilkan banyak hal yang bisa jadi ide penelitian. Nah itu juga bisa ya. Nah tadi ada yang melihat dari gadgetnya, ada yang melihat dari interaksinya, kok nggak ngobrol sih. Mungkin juga ada yang melihat, kalau Ibu lihat itu ada yang tegak duduknya, ada yang itu bagus nggak ya gitu, efek dengan memegang gadget bisa begitu. Atau ada yang pernah Ibu munculkan ini nanti terkait sampahnya misalnya ya. Ini gadget ini lama-lama nanti kan rusak, ini sampahnya banyak banget. Ada yang sampai melihatnya seperti itu. Intinya banyak hal yang bisa kita lihat dari suatu. Akhirnya ini contoh saja ya yang bisa kita munculkan dari gambar itu. Tadi apakah terjadi penurunan fokus, bisa ditanyakan apakah ada cara agar kita tidak terpapai bahaya radiasinya, apakah gadget bisa menyebabkan kita menjadi antisosial, tadi ya interaksi itu, apakah sampah dari gadget mencemari lingkungan, bagaimana tanggapan siswa terhadap larangan membawa HP di asrama. Loh, ya karena memang itu HP yang kebayang, apalagi kalian ntar masuk asrama boleh nggak ya gitu, nanti gimana kalau nggak boleh, sementara sudah setahunan lebih kan kita interaksinya banyak banget gitu dengan HP. Nah kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak ini, jelas ini ada formalin, ada tanda silang, ada mie. Pertanyaan apa yang muncul? Enak nggak ya mie itu? Kok jadi lapar? Ayo, ada yang melihat sisi lain? Adakah? Saya penasaran batas maksimal kadar formalin yang tetap tidak berbahaya, Bu. Oh my God, batas formalin tidak berbahaya, berarti dipakai ya. Terus atau misalnya ada yang lihat formalin itu kan bikin awet ya, siapa tahu kita jadi awet muda makan itu. Gitu ya. Pengaruh enggak gitu ya? Kenapa formalin yang lebih sering dipakai menjadi bahan pengaruh dibandingkan bahan yang lain? Nah, bisa itu. Atau Apa yang makan mie lain? pakai sumpit katanya? Yang di Oh, chat. boleh. Boleh, apa aja bisa dilihat beneran. Ya. Apakah cuman mie itu aja yang nggak boleh pakai formalin, mie yang lain boleh nggak gitu? Bisa banyak hal ya. Itu juga. Nah, kita lihat. Ini contoh saja. Dan tuh, apa sih bahayanya? Apakah ada alat yang bisa mendeteksi? Kan pernah ya, mungkin kalian dengar ada siswa yang bisa mendeteksi keberadaan boraks di makanan. Nah, ini kalau formalin bisa nggak gitu? Bagaimana tanggapan penjual yang menjual? Nah, ini melihat dari sisi penjualnya. Kalau misalnya dia tahu bahwa itu berbahaya, gimana sih tanggapannya gitu? Apakah bisa diganti formalinnya dengan sesuatu yang aman? Tuh, bagaimana cara kerja sindikat penjualan dan penggunaan formalin pada makanan? Oh, itu lebih ini aliran-aliran detektif. Oke, satu lagi. Apa ini yang muncul? Iya. Itu dia ngeliat buku apa ngeliat jam ya? Gagal fokus. Gagal fokus. Ibu, pengaruh penggunaan masker terhadap pembelajarannya, Bu. Pengaruh penggunaan masker. Ya, boleh lihat maskernya. Yang lain, lihat yang lainnya.
Apa ya? Yang kelihatan jamnya, jam Bu, itu bintang dua-duanya lagi laut. lihat jam bisa ya, Bu? membantu siswa dalam berkomunikasi. Diulang. Apakah jam tangan Aimo bisa membantu siswa dalam berkomunikasi? Iya, Bu, itu. Aimo ya. Oh ya, emang ada tulisannya tuh Imo. Ya, oke, boleh apa aja, nggak ada Dua-duanya lagi batasan. lihat jam tuh, Bu. Oh, oke. Jangan-jangan lagi berkomunikasi tuh, Bu. Lagi ujian. teleponan, Bu. Oh, Ini kapan pulang gitu ya? Ini Hati-hati kapan kalau ujian itu. selesainya? atau sebenarnya lagi chattingan ya mereka berdua. Ini belajar nggak Juga sih? Bu, berarti kalau gitu apakah aksesorisnya itu terlalu mahal bagi murid yang sedang bersekolah gitu, Bu? Oh, iya. Jadi akhirnya mengganggu ya. Bisa. Oke, ada lagi? Lihat dari tampilan. Apakah Coba. itu jamnya digunakan untuk mencontek? Oh, jamnya digunakan untuk mencontek bisa. Ada lagi? Efek ruang kelas, Bu, dalam mempengaruhi pembelajaran siswa. Efek ruang kelas. Kenapa melihat ke situ? Apa yang dilihat? Nggak tahu, kayaknya kelasnya temboknya agak lumutan sama apa mejanya udah agak jelek gitu, Bu. Oke, memang lumutan ya itu catnya hijau. Aduh, Ya. chatnya Ice juga hijau, tahu ntar kalau difoto kirain lumutan juga. Iya ya, belum lihat ya. Kita hijau loh. Nah, ada lagi? Coba deh. Gimana ya nih anak gitu atau apa? Coba lihat deh di mukanya. Apa yang bisa kalian sampaikan? Lelah, Bu, sepertinya. Gimana ya gitu kan, bisa jadi anak itu nggak cocok belajar menggunakan masker ya. Jadi ini bisa dilihat nanti ke PTM. Ya, kalau Ibu lihat di sini tuh, wah bisa jadi anak ini nggak bahagia belajar menggunakan masker kan engap gitu ya, mungkin ya. Mungkin dia malas belajar di sekolah, Bu, gara-gara kebanyakan belajar di Cara rumah. untuk meningkatkan motivasi siswa saat lagi wabah-wabah? Apanya yang meningkatkan? Motivasi belajarnya. Oh iya. Oke. Bisa Masker bisa menyebabkan hipoksia, jadinya siswanya jadi mudah ngantuk gara-gara kekurangan oksigen ke otak. Ya, mantap. Dalam. Jadi intinya kalian sudah bisa melihat sesuatu keluar semua kan. Mungkin yang lain juga Ibu berhusnuzonnya, yang lain juga cuman di dalam hati ya. Jadi intinya ketika kita melihat sesuatu itu bisa jadi ada yang kita tanyakan kalau memang kita memperhatikan, kadang melihat sekilas atau apa. Nah, ini pun bisa kita jadikan cara nanti bagaimana mencari ide. Pasti bingung kan yang tadi Ibu bilang, masalahnya itu adalah susah mencari masalah gitu. Nah, gimana caranya? Ya, yang pertama memang sebelum melakukan penelitian adalah mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini muncul setelah kita mengobservasi. Observasi itu dengan membaca, dengan melihat, dengan mendengar, itu observasi ya. Nah, kalian muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan anak ini tidak berinteraksi? Siapa yang yang bisa, pokoknya kalian melihatnya dari orangnya misalnya. Siapa yang bisa melakukan pembelajaran PJJ yang seperti apa? Pokoknya begitu. Ibu jadi kemana-mana. Kemudian bagaimana cara kerja alat itu? Bagaimana jika pandemi ini masih diperpanjang seperti itu ya? Jadi pertanyaan itu muncul ketika kita melihat sesuatu. Tapi yang harus Ibu sampaikan adalah gini, pertanyaan penelitian itu berbeda dengan pertanyaan biasa. Ya, maksudnya ketika kita bertanya misalnya, apa khasiat dari yang namanya sekarang? Apa khasiat dari Kistul Hindi misalnya ya, kan itu ramai tuh di mana-mana ya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, apakah bisa dengan cukup membaca referensi atau harus dengan melakukan penelitian?
Menurut kalian gimana? Kalau Kadang baca sebelum aja sudah ada dapat. yang meneliti ya tinggal dibaca, Bu. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ya, gini, apa khasiat dari Kistul Hindi? Searching di Google dapat nggak Sekarang jawabannya? ada sih, Bu. Hmm? Ada Ada kayaknya. kan? Hmm. Oke. Sekarang nih, apa efek Kistul Hindi terhadap penambahan sel imunitas? Apakah perlu dilakukan eksperimen atau penelitian? Sepertinya perlu, Bu. Karena itu Jadi, udah jadi ada yang kita lihatnya. Kemudian gini, perlu, walaupun ya penelitian itu tidak harus eksperimen di lab. Penelusuran, misalnya kita membandingkan berbagai referensi atau studi literatur atau literatur review, itu juga merupakan penelitian. Gitu. Jadi di sini yang namanya bertanya ya sebelum melakukan penelitian itu adalah melakukan berupa pertanyaan penelitian. Tuh, jadi bedakan. Nanti kita lihat lagi di bagian rumusan masalah. Nah, intinya ini tadi yang kita bicarakan bahwa cara mendapatkan ide penelitian itu satu ya observasi, mengamati lingkungan sekitar, membaca buku atau e-book, ya, ini kan banyak, kemudian membaca jurnal penelitian. Nah ini yang akan kita biasakan ya. Jadi sebetulnya ada 3 hal Ibu pernah dapat informasi untuk mendapatkan ide penelitian itu. Satu, pengalaman sendiri, dari pengalaman sendiri, misalnya kalian pas di rumah, misalnya orang tua yang memiliki anak kecil, kemudian anak kecilnya sakit perut, nangis kenceng, mengeluh sakit perut, terus orang tua kalian mengambil daun jarak di dekat rumah, kemudian dipanaskan, ditempelkan di perutnya, terus seperti itu, dan anak kecilnya misalnya langsung berhenti. Nanti pas kapan lagi begitu. Nah, dari pengalaman pribadi ini muncul, emang daun jarak bisa ya digunakan untuk mengobati perut yang sakit, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti muncul dari pengalaman pribadi. Atau bisa juga selain dari pengalaman pribadi, ide itu bisa dari yang lagi tren sekarang. Trennya apa ya sekarang? Kalau misalnya jelas lah sekarang lagi banyak terkait COVID ya. Misalnya kalian dengar berita banyak yang akhirnya di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak toko-toko yang tutup, dan seterusnya. Nah, kalian bertanya misalnya, sejauh apa atau bagaimana tingkat pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi COVID di daerah A misalnya. Itu penelitian yang idenya berdasarkan dari tren yang sekarang, kejadian yang sudah terjadi di kita. Kemudian bisa juga yang ketiga itu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya lebih mudah ya. Jadi kalau jurnal-jurnal penelitian kan sudah jelas ya. Ada penelitiannya, ada prosesnya, sampai ada hasilnya. Nah, kalian dengan membaca jurnal penelitian itu bisa jadi ada keinginan untuk melakukan penelitian yang serupa. Nah, tapi kan nggak boleh kita meniru penelitian orang persis ya. Misalnya kita ingin melihat dari sisi lainnya. Kayak contoh, apa ya, PJJ lah. Pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Itu gampangnya misalnya begitu ya. Nah, diulas di situ sampai hasilnya seperti apa. Tapi kita melihatnya bukan di hasil belajar. Kita ingin menelitinya pengaruh PJJ terhadap motivasi siswa misalnya. Nah, ketika yang kita baca itu tentang hasil belajar, tapi kita lakukan penelitian yang sama, tapi yang mau dilihatnya adalah motivasi belajarnya, itu boleh. Jadi dimodifikasi, ya. Modifikasi penelitian sebelumnya oke. Jadi makanya kadang-kadang kita perlu melihat di belakang ya, di bagian belakang dari penelitian itu kan ada saran. Nah, biasanya peneliti itu menyampaikan,
jika ingin melakukan penelitian lanjut terkait ini, misalnya disarankan di bagian mananya atau bagian apa yang terlewat gitu, seperti itu. Jadi dengan membaca jurnal penelitian kita bisa jadi terinspirasi untuk melakukan penelitian apa ya. Kemudian berikutnya adalah membaca berita, bertanya atau berdiskusi dengan orang lain, dengan ahli. Sekarang misalnya bertanya dengan tenaga kesehatan, bagaimana mereka bisa bertahan atau survive menghadapi pandemi ini, seperti itu. Kemudian peduli dengan lingkungan, maksudnya kita aware apa sih yang terjadi sekarang, hal-hal yang membuat kalian ingin bisa menyelesaikan masalah. Intinya itu kan, kita punya masalah dan ingin menyelesaikan masalah melalui riset. Kemudian cara mendapatkan ide penelitian, ya memang harus kreatif, kritis, dan think out of the box itu melihat sesuatu ya dari pokoknya beda dari yang lain. Nah, kadang-kadang ini yang bisa membuat penelitian kalian itu bisa lolos di lomba-lomba itu karena penelitiannya seperti ini, jadi beda dari yang lain atau menghasilkan sesuatu yang baru seperti itu, ya. Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya. Di kita itu ada penelitian yang cukup membuat juri, kan kita kadang mengundang ya Miss Yuna ya, juri pasti apa? Lupa. Pak itu, astagfirullahaladzim, Pak Abu Amar. Abu Amar tertarik dengan penelitian anak kita yang payung itu ya. Nah itu jadi karena menurut beliau adalah ini idenya itu beda dari yang lain, gitu, ya. Oke. Nah intinya itu ya 3 ini, inspirasi pengalaman dan penelitian sebelumnya. Nah terakhir terkait rumusan masalah, tadi Bu bilang beda loh pertanyaan biasa atau pertanyaan artikel dengan pertanyaan penelitian. Ya. Siapa yang masih ingat syarat membuat rumusan masalah? Mungkin udah pernah ya di kelas 10. Rumusan masalah itu harus yang seperti apa? 1. Yang gimana ya rumusan masalah itu? Bisa ditentukan benar atau salahnya, Bu. Ditentukan benar atau salah. Ada lagi? Bentuknya pertanyaan, Bu. Iya, bentuknya pertanyaan. Harus dalam bentuk pertanyaan, ada tanda tanyanya. Ada lagi? Bermanfaat bagi orang lain, Bu. Jelas, itu penelitian tuh pasti kita harapkan bermanfaat ya, karena memang selalu dia di bagian tertentu kan ada manfaat penelitian ini apa, dan biasanya itu yang juga ditanyakan. Jadi diharapkan penelitian yang kita lakukan itu ada kebaruan, ya, ada manfaatnya. Oke, ada lagi? Bisa dibuktikan. Oke, bisa dibuktikan, betul. Jadi kadang-kadang ada ide penelitian atau rumusan masalah yang sulit ya, sulit untuk kita jawab gitu dalam penelitiannya. Nah, itu nanti kita akan bahas berikutnya nanti seperti apa di bab 1. Ada lagi? Masih ingat variabel bebas, variabel terikat? Oke, variabel bebas nama lainnya adalah variabel independen. Independen bisa, variabel apa lagi? Atau variabel yang bisa apa? Kenapa disebut variabel bebas? Karena bisa diubah-ubah diutak-atik ya, berupa perlakuan ya kata kuncinya. Jadi apa yang kalian lakukan dalam penelitian itu, yang kalian treatment atau perlakuannya seperti apa, itu adalah variabel bebas. Kalau variabel terikat, apa yang dihasilkan dari ya treatment tadi, hasilnya seperti apa yang diukur. Nah, keywordnya apa yang diukurnya? Misalnya, jadi pengaruh PJJ terhadap motivasi belajar siswa. Nah, berarti variabel bebasnya bebasnya apa? PJJ-nya. Variabel terikatnya motivasi.
Motivasi siswa. Jadi ingat, ketika nanti kalian memilih variabelnya, pastikan variabel itu, apalagi variabel terikat ya, dependent variable itu harus sesuatu yang bisa diukur. Ya, jadi misal gini, motivasi siswa. Tadi gimana cara ngukurnya? Ada instrumennya, ada alat ukur motivasi siswa. Kemudian pengaruh MSG terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman bisa kan diukur? Bisa. Ya, nah sesuatu yang bisa diukur. Kemudian treatmentnya tadi MSG yang kita beda-bedakan. Nah, ini tolong ya, walaupun keadaan kita sulit untuk melakukan pengumpulan data atau apanya nanti ke lapangan, ya, walaupun tidak bisa ke laboratorium, tapi kalian jangan berkecil hati, kita bisa melakukan di rumah, ya. Jadi nanti ketika kalian membuat rumusan masalah, pikirkan, oh ini nanti bisa nggak ya ngukurnya? Kalau misalnya biasa di lab, bisa nggak menggunakan alat-alat yang ada di rumah? Seperti itu. Kalau misalnya nanti kalian cara penelitiannya adalah dengan metode survei atau dengan wawancara, ini bisa nggak wawancaranya misalnya tetap aman, surveinya nanti tetap bisa dilakukan misalnya via online dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang harus saat ini ya kita pertimbangkan. Oke, nah jadi rumusan masalah tadi berupa pertanyaan dan harus memuat 2 variabel. Jadi ketika orang membaca judul penelitian kita, membaca rumusan masalah kita, 2 variabel itu akan muncul. Oh, yang diteliti adalah misalnya tentang tadi PJJ-nya dan mau melihat dari sisi motivasinya. Jadi sudah terbayang apa yang akan diukur seperti itu. Nah, rumusan masalah ini ada berbagai tipe, bisa yang komparatif membandingkan ya. Misalnya, adakah perbedaan motivasi belajar siswa SMA negeri dengan siswa SMA swasta di DKI Jakarta? Misalnya itu namanya komparatif. Bisa juga rumusan masalah asosiatif. Kita melihat hubungan ya satu variabel dengan variabel lainnya. Ada pengaruh nggak sih gitu? Bagaimana pengaruh promosi digital di medsos, Instagram, perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret? Berpengaruh nggak gitu? Seperti itu. Ada pengaruhkah atau ada hubungankah antara satu variabel dengan variabel lainnya? Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa? Misalnya itu juga boleh. Oke. Nah, cara membuat rumusan masalah, ketahui apa yang menjadi masalah dalam penelitianmu, pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan ya. Nah, nanti dijabarkan when, wah, ini kan udah tahu ya 5W plus 1H itu. Bagaimana? Kemudian kerucutkan pertanyaan yang paling kritis dan paling penting. Jadi kita mulai bertanya, apa bahaya formalin? Bahannya mengandung apa? Bagaimana cara kerjanya? Apakah formalin bisa digunakan untuk hal lain misalnya? Apakah ada pengganti formalin untuk proses pengawetan? Kita lucu nanti senyawa apa yang bisa, senyawa alami apa yang biasa digunakan sebagai pengawet. Nanti sampai akhirnya kita menemukan rumusan masalahnya. Tadi ya, manfaat jelas, harus bermanfaat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Kayaknya bisa dibaca, rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Oke, sudah. Kalau sudah ada ide, tolong dituliskan di Padlet, nanti kita akan validasi, kita diskusikan sampai kita anggap, oh ini bisa, oke, dilakukan di penelitian sekarang. Ini contoh ya yang sudah dilakukan, ini hasil dari siswa juga, misalnya ATM Bank Sampah Manix ya, program pemanfaatan sampah anorganik di Mancan Cendekia Serpong sebagai upaya mewujudkan Green School. Kita, oh ini kata kuncinya mulai ada sampah anorganik, ada Green School, sama ATM Bank Sampah. Ini sebagai produk yang akan dibuat untuk mengatasi permasalahan sampah anorganik Mani CS supaya jadi Green School ya. Ya, itu selesai. Sudah jam berapa sekarang? Dikit lagi, 4 menit lagi.
Nah, jadi sekarang kalian buat kelompok ya, siap-siap buat kelompok. Nanti Miss Yuna sudah siapkan kan formnya. Kemudian sedikit lagi, nanti kalian silahkan idenya dikembangkan. Intinya bebas ya, berkreasi, bebas, tidak dibatasi untuk jenis penelitian tertentu. Boleh sosial humaniora, kemudian ilmu pengetahuan hayati, ilmu pengetahuan teknik, engineering ya, robotik dan sebagainya itu silahkan. Ilmu pengetahuan kebumian dan kelautan ini biasanya tema-tema yang muncul di lomba-lomba. Jadi kita munculkan itu saja. Oke, mungkin dari Miss Yuna, ini maaf kalau kepanjangan. It's okay. Oke, Bu Tina hanya menegaskan berarti tugasnya minggu depan kita nggak ketemu pakai Zoom, tapi wait, my camera. Tapi tugasnya adalah tetap mengisi Padlet sampai akhirnya dapat ide yang disetujui gitu ya. Oke, that's super easy. Now I'm going to share something. Nanti setelah itu akan Padlet. Sambil Padlet ya Bu Tina ya. Ya. Oke, Ya, I'm going laporan to kelompok juga. Oke, benar. Oke. Ini jadi satu aja Bu Tina biar lebih sederhana. Jadi di Padlet aja. Boleh. Sudah bisa lihat layar saya ya, Bu Tina? Bisa. Sudah, Miss. Oke, good. Honey, I'm going to remind you. Please think about safety. Keselamatan. Kalian boleh menggunakan ide apapun, but please think about safety. What does it mean? KIR itu bukan untuk mengungkapkan kejahatan, itu tugasnya polisi ya. Please, please, please. Kalian tidak, tujuan KIR kalian bukan untuk, jadi jangan, kalau Tina bilang istilahnya, jangan melakukan kerja detektif. Kalian bukan untuk menangkap kejahatan. Menciptakan alat untuk bisa melakukan itu boleh banget. Tapi untuk mengungkap kejahatan tidak boleh, karena ini masalah keselamatan, bukan kalian. Ini masalah, jadi misalnya gini, tahun lalu itu ada anak yang punya ide brilian banget. Bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar, itu loh Bu Tina, TPA. Oh iya. Masyarakat itu idenya bagus banget. Bagaimana masyarakat yang tinggal di TPA menerapkan prokes selama COVID. Bayangkan, sekitar TPA dia harus tetap prokes, sedangkan tinggalnya itu di sekitar TPA. Itu idenya bagus banget. Tapi terus terang Bu Tina itu agak apa ya, kalau bahasa Jawa tuh bilangnya nyamar ya, gimana ya tuh? It's nyamar tuh apa ya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya? It's actually concern me. It make me concern. Jadi khawatir banget, membuat khawatir. Kenapa? Idenya bagus banget, tapi itu akan bisa sangat berpengaruh ke kesehatan mereka. Kalau mereka kena COVID gimana? Kalau mereka kenapa-napa gimana? Sih? So, bukan untuk, jadi perhatikan keselamatan diri kalian juga. And for example, pengaruh kasus pencurian di pasar X terhadap penjualan pedagang pasar. Bagus loh ini. Kenapa? Gimana? Apakah kasus pencurian ini misalnya ada pickpocket gitu ya? Mempengaruhi nggak orang jadi malas ke pasar itu karena berita pencuriannya terjadi itu, kayaknya pickpocketnya banyak banget jadi malas ke sana. Well, it's okay. Semua komponen itu ada indikatornya, ada semuanya ada. Yang nggak boleh itu keselamatannya. Ini tidak menjamin keselamatan kalian. Siapa yang mau jagain? Kalau ternyata ketemu terus malah terjadi sesuatu, kalian diculik. Ini aku kebayangan nonton film kayaknya nih. But not like that. Jadi pikirkan juga tentang keselamatan kalian sebelum kalian memikirkan sebuah penelitian. That's one last message. And then Padlet. I'm so sorry, Padlet. Okay, now ini adalah tahun lalu Bu Tina. Kelihatan nggak? Iya. Oke. Nanti kita akan share ini juga untuk mereka ya Bu Tina, supaya mereka bisa lihat cerita tahun lalu ya. Boleh kan? Boleh. Boleh nggak? Boleh ya. Hani, nggak apa-apa. lihat. Ini adalah nanti kalau di sini kita akan langsung sini aja Bu Tina, nggak usah pakai nomor dulu. Jadi mereka bisa langsung menuliskan idenya, kemudian menuliskan namanya di bawahnya. Gitu ya. Nanti baru kita kasih nomor sambil jalan. Yang pertama kali nanti karena kita harus berdiskusi dengan kelompoknya Bu Eti juga Bu Tina tentang nomor. Nah, Hani, kita akan mengirimkan ini. So I have already send you the link ya di chat. Kalian bergabung dulu dengan WA grupnya. Setelah kalian bergabung, baru I will send this to you. Jadi nanti biar nggak tenggelam chatnya. Di sini itu adalah pertanyaan-pertanyaan itu ya Bu Tina ya, pertanyaan penelitian ya Bu Tina, rumusan masalah ya. Iya. Kalian bisa lihat. Endingnya rumusan masalah.
Benar, ini ya. Jadi ini kalian bisa lihat, silahkan ini terus bagaimana kita berdiskusi di bawahnya. Ada Bu Eti, ini kalian bisa menjawab, ini seperti chat room ya. Bahkan kalian bisa, boleh nggak sih Bu Tina berkomentar ke temannya, boleh kan? Boleh. Boleh, Yang nanti boleh kita kan? ya. Nggak hanya kita. Hanya kita berdua, kalian boleh berkomentar, misalnya nanti kita akan kasih tanda love ya, please put some love kalau kalian memang suka, misalnya atau mensemangati temannya, ini keren nih idenya, boleh nanti kalian juga boleh. Nah ini nanti bahkan jika terjadi ya, misalnya ini ya, let me see yang di sebelah sinilah, apakah es krim jadi salah satu cara menyenangkan untuk mengkonsumsi data Fatu Zauda? Ini bertanya lagi sampai akhir nanti diganti, bagaimana pengaruh jintan hitam. Nah kalian bisa lihat bagaimana sebuah ide itu akhirnya berubah dan diarahkan supaya hasilnya lebih oke. Oke? Nanti akan dikirimkan. Setelah itu, ini adalah padat untuk kalian. Jadi yang harus kalian lakukan sudah di ini, MIPA 3, 4, 5, 6, IPS, dan lintas kelas. Kalau kalian mau lintas kelas, lebih dari satu kelas, tolong masukkan di sini. Tapi kalau yang sama-sama, jadi apa yang harus dilakukan? Kalian klik ekstra, klik judul di sini, klik judul, nggak usah diklik judulnya dikasih nomor aja, misalnya IPA 3, karena yang pertama tulis 01. Oke, nah kemudian ini terus bawahnya baru cerita, klik di sini, jangan lupa cantumkan nama, student 1, student 2, kalau kalian berdua ya. Gitu, dah gitu aja. Nanti setelah itu kita akan berkomentar di bawahnya. Oke? Do you think you get it? Is there any question? Silakan question. Any question? Miss, No? Yes, please. If a student starts alone, misalkan dia punya ide, tapi dia tadinya kerja sendiri, terus temannya yang lain pingin gabung, terus ide yang murid pertama ini jadi ide mereka berdua gitu, boleh. Jadi gabung bertim berduanya di tengah jalan. Boleh nggak Bu Tina? Iya, nggak apa-apa. Kalau Yang memang penting belum tapi gini, mulai ya. coba dulu. Kan ini kita berjalan ya selama hampir 4 minggu ya, untuk sampai rumusan masalahnya matang lah. Nah, nanti 4 sambil minggu berjalan, loh. misalnya awalnya nyoba-nyoba tapi kesulitan, nggak nemu-nemu, kemudian temannya ada sudah jalan, ternyata setelah ngobrol-ngobrol mau nggak atau boleh nggak ikut gabung, asal temannya mau, udah kesepakatan dan kalian siap berkolaborasi sih, oke, nggak masalah. Tapi intinya Benar-benar. semua dari awal berusaha dulu, karena pengalaman ini seru ya. Kita kadang-kadang kita mencari masalah itu memang susah gitu, tapi dengan begini kan terlatih lah gitu. Ya, silakan dipilih dulu timnya dan nanti bisa cek di Padlet ya. Oke, sudah Bu Tina, boleh ditutup sambil kita nungguin anak IPS untuk masuk ke WA grupnya ya. Iya. Oke, terima kasih Miss Yuna. Jadi itu pengantar kita hari ini. Mohon maaf lewat 5 menit ya dari waktu seharusnya. Mudah-mudahan jadi bekal untuk pembelajaran KIR ke depan. Intinya memang pembelajaran ini dinamis ya. Kadang-kadang di Zoom, kadang-kadang kalian ke sini. Pokoknya nanti kadang-kadang kita ngumpul di room besar. Setiap hal yang kita lakukan insya Allah tujuannya untuk memudahkan kalian. Jadi kalau ada kesulitan tolong disampaikan ya. Jangan nunggu di akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. You're welcome. See you in 2 weeks. Thank you for the love. Kasih. And meeting ya. Ya, thank you, Miss.